Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi kelas D semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Tania Pramudita, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Namun sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Matusilmi dengan NPM 2011060330 dengan kedua rekan saya, Nindi Anissa dan Kak Arisandi Sodikin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ida Matusilmi akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah berdirinya Bani Umayyah. Jadi kekuasaan pada Bani Umayyah itu berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan dari Muawiyah ke Madinah Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Umayyah yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah Muawiyah diangkat menjadi khalifah, ia menukar sistem pemerintahan yang dari teodemokrasi kemudian diubah menjadi monarki atau kerajaan dinasti, dan sekaligus memindahkan ibu kota negara kota Madinah ke kota Damaskus. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah Islam di kota Mekah. Ia beriman dalam usia muda dan ikut hijrah bersama Nabi ke Yasrib. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan, Umayyah menjabat sebagai panglima pasukan di bawah pimpinan Ubaidah ibnu Jarrah untuk wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi wali untuk wilayah Suriah yang berkedudukan di Damaskus. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, tahun 661 Masehi, diwarnai dengan krisis dan pertentangan yang sangat tajam. Wilayah Islam di mana ditandai dengan perang Siffin, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mati, terbunuh sewaktu menjalankan sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah. Sepeninggalan Ali ibnu Abi Thalib tahun 661 Masehi, sebagai umat Islam di Irak memilih dan mengangkat Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Akan tetapi Hasan adalah orang yang taat, bersikap damai, serta tidak tega dengan terpecahnya dalam agama Islam. Akhirnya ditiadakan serah terima kekuasaan di kota Kufah. Dengan demikian dimulailah dinasti Umayyah. Bani Umayyah perluasan daerah Islam sangat luas sampai ke timur dan barat. Materi yang diajarkan bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pengajaran pun tidak sama sehingga melahirkan beberapa pakar ilmuwan dalam bidang tertentu. Jadi begitulah sejarah singkat terbentuknya Bani Umayyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nindi Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah dan bagaimana pola pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan. Telah diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Sedangkan untuk pendidikan Islam Bani Umayyah masuk dalam periode kedua, yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini salah satunya adalah faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka pada pembangunan kekuatan pemerintahan atau politik yang cenderung otoriter. Pada zaman Daulah Bani Umayyah, ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya, yaitu yang pertama gerakan ilmu agama,
karena didorong semangat agama sendiri yang sangat kuat pada waktu itu. Yang kedua yaitu gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga yaitu gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu agama memberikan riwayat. Gerakan ilmu agama. Gerakan dalam bidang ini dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, lembaga dan pusat pendidikan Islam. Yang kedua, materi bidang ilmu pengetahuan. Materi atau ilmu-ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukkan dalam kelompok al-ulumul islamiyah, yaitu ilmu-ilmu. Yang pertama, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membaca Al-Quran. Yang kedua, ilmu tafsir, ilmu yang berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Yang ketiga yaitu ilmu hadis, untuk membantu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat ilmu nahwi, yaitu ilmu tentang perubahan bunyi pada kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kelima ada ilmu geografi. Yang keenam al-ilmu, kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Dan yang ketujuh ada dakwah, keharusan berdakwah dan berjihad untuk mengembangkan Islam. Sedangkan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakan untuk kepentingan keilmuan umat Islam dikelompokkan ke dalam al-ulumud dakliyah yang terdiri dari yang pertama ada ilmu kimia, yang kedua ada ilmu bintang, dan yang ketiga ada ilmu kedokteran. 2. Gerakan filsafat. Gerakan filsafat muncul di akhir zaman Daulah Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga ada gerakan sejarah. Pada zaman Bani Umayyah, gerakan sejarah menghasilkan tarik yang terbagi dalam dua bidang, yaitu tarik Islam dan tarik umum. Pola-pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pola pendidikan pada periode Bani Umayyah telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini perdebatan Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah yang pertama ada khutbah. Khutbah atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, khutbah adalah tempat belajar menulis. Khutbah merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Cara yang dilakukan oleh pendidik di samping mengajarkan Al-Quran, mereka juga belajar menulis dan tata bahasa serta tulisan. Yang kedua ada masjid. Setelah pelajaran anak-anak di khutbah selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan pada Bani Umayyah ini. Masjid sebagai tempat pendidikan terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah, guru belumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, gurunya adalah ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan keahliannya. Yang ketiga ada majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh Khalifah dihiasi dengan hiasan yang indah.
hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Majelis sastra merupakan tempat berdiskusi, membahas masalah kesusastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Dalam balai-balai pertemuan seperti ini disediakan pokok-pokok persoalan untuk dibicarakan, didiskusikan, dan diperdebatkan. Baiklah, saya Ari Sandi Sodikin, NPM 1611060445. Saya akan membahas tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah terdiri dari ulama-ulama yang menguasai bidangnya masing-masing, seperti dalam bidang tafsir, hadis, fikih. Selain para ulama juga ada ahli bahasa atau sastra. Ulama tabi'in, ahli tafsir yaitu Mujahid, Atak bin Abu Rabbah, Ikrimah, Said bin Jubair, Masruq bin Al-Ajdah, Qatadah. Pada masa tabi'in tafsir Al-Quran bertambah luas dengan memasukkan Israiliyah dan Nasraniyah, karena banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Di antara mereka yang termasyur Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam, Ibnu Juraij. Ulama-ulama hadis, kitab bacaan satu-satunya ialah Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis belumlah dibukukan. Hadis-hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut, dari mulut guru ke mulut muridnya, yaitu dari hafalan guru diberikan kepada murid, sehingga menjadi hafalan murid pula, dan begitulah seterusnya. Setengah sahabat dan pelajar-pelajar ada yang mencatat hadis-hadis itu dalam buku catatannya, tetapi belumlah berupa buku menurut istilah kita sekarang. Ulama-ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis ialah Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Suriyah bin Al-Haris, Al-Kamah bin Qais, Masyuruk Al-Azdah, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu Ibrahim An-Naqi, Amir bin Surahbil. Sudah ini digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman.